Halo guys, bersama Cupau di kos gimana? Masih pusing dengan ujiannya? Nah, kali ini kita akan membahas soal kelanjutan dari UM-UGM. Bila seseorang ingin membudidayakan paku simbar menjangan, maka yang harus dilakukan adalah 1. Menyemaikan strobilus, 2. Menyetek rimpang, 3. Menanam protalium, dan yang keempat menyemaikan spora. Nah, untuk menjawab soal kali ini, kita akan melihat bagaimana bentuk dari paku simbar menjangan itu. Nah, ini adalah bentuk dari simbar menjangan atau paku tanduk rusa. Nah, paku tanduk rusa memiliki nama ilmiahnya yaitu Platycerium sp. Nah, Platycerium sp ini dia adalah subfamili dari Polypodiaceae. Subfamili Polypodiaceae. Nah, itu adalah subfamili dari Platycerium. Nah, di mana untuk pemberian nama paku tanduk rusa atau simbar menjangan itu dilihat dari apa? Dilihat dari bentuk daunnya yang unik. Di mana kalau kita lihat untuk bentuk daunnya ini, dia lebar dan bercabang ya. Lebar dan bercabang. Sehingga ini akan menyerupai tanduk rusa. Tanduk rusa. Oke. Kemudian kalau kita lihat lebih detailnya lagi, bahwasanya untuk daun pada paku tanduk rusa ini terdiri atas 2 bagian. Di mana daunnya itu ada yang kita kenal sebagai daun tropofil. Sifatnya ini mandul ya, atau steril. Dan yang kedua ada sporofil. Nah, ini dia yang menghasilkan spora. Nah, baik daun tropofil maupun sporofil, keduanya itu muncul dari bagian rizom ya. Ini dia muncul dari bagian rizom. Nah, berdasarkan untuk kemunculannya, kalau kita lihat pada daun steril itu dia memiliki bentuk seperti perisai ya. Nah, yang mana itu? Yang ini ya. Jadi ini, nah ini sampai sini ya. Ini adalah daun sterilnya yang memiliki bentuk seperti perisai atau bonggol. Nah, fungsinya apa? Tentunya ini akan memiliki fungsi sebagai dalam menjaga kelembapan rizom ya.
menjaga kelembaban rizom. Selain itu juga dia memiliki fungsi untuk apa? Untuk menjaga atau mengumpulkan sumber nutrisi yang ketika jatuh pada bagian rizom tersebut. Nah, nantinya sehingga misalnya kok di situ ada kotoran, kemudian ada bangkai serangga, ada ranting pohon yang jatuh situ, maka nanti dia akan membusuk dan menjadi humus. Nah, itu dia dijaga oleh si daun steril agar tidak jatuh ke bawah seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat juga pada daun steril ini awalnya itu warnanya hijau ya. Jadi awalnya itu dia hijau. Namun ketika nanti dia sudah tua, ini sudah tua, maka dia akan berubah warna menjadi kecoklatan ya. Menjadi kecoklatan sesuai gambar yang ada di foto tersebut. Nah, kemudian untuk daunnya ini berlapis-lapis ya. Jadi ini akan berlapis-lapis atau menumpuk-numpuk pada bagian rizom tersebut. Oke. Kemudian yang kedua adalah daun sporofil. Nah, mana itu sporofilnya? Yang ini ya. Jadi bagian ini, nah saya kasih gambar nih ya. Nah ini, oke ini. Nah ini adalah daun sporofil. Dimana untuk daun sporofil ini dia panjang menyerupai tanduk ya. Menyerupai tanduk. Nah, pada bagian bawah daun sporofil ini nanti dia akan membentuk yang namanya sorus ya. Bagian bawah daun membentuk sorus. Membentuk sorus. Nah, berikut adalah gambarannya. Nah, itu adalah gambaran dari sorus ya, yang berada di bagian sporofil. Nah, ini adalah sorus atau kumpulan sporanya. Di situ kalau kita lihat untuk sporangiumnya itu berada di dalam kotak terbuka ya, yang dilindungi oleh indusium ya. Jadi nanti untuk bagian sporangiumnya ini dilindungi oleh indusia atau indusium. Nah, di dalam sporangium nanti itu akan terdapat anulus ya. Nah, di dalamnya ada anulus, di mana ketika anulus ini dia sudah kering, maka dia akan membuka. Ketika dia kering, maka membuka. Setelah dia membuka, maka nanti dia akan menyebarkan spora. Jadi dia akan menyebarkan spora. Nah, berikutnya spora yang jatuh pada bonggol. Nah, ketika nanti ini dia jatuh pada bagian bonggol dari rizomnya, maka nanti dia akan tumbuh ya. Tumbuh membentuk yang namanya anakan. Nah, anakan nanti ini dia akan bisa bereproduksi atau bisa berkembang biak seperti itu. Nah, selain itu juga untuk pada kelompok dari paku tanduk rusa ini,
juga bisa berkembang biak dari tunas ya. Jadi untuk paku tanduk rusa ini dia bisa berkembang biak melalui tunas. Nah, ini nanti perkembangbiakan secara vegetatif melalui tunas yang muncul pada rizom. Nah, kemudian selanjutnya nanti akan dilakukan split ya. Apa itu split? Split itu adalah pemisahan anakan. Pemisahan anakan dari rizom indukannya. Nah, itu untuk pengetahuan tentang Platycerium atau paku tanduk rusa atau simbar menjangan ini. Oke, kita kembali ke soalnya ya. Bila seseorang ingin membudidayakan paku simbar menjangan, maka yang harus dilakukan adalah apa? 1. Menyemaikan strobilus. Nah, dia bukan berbentuk strobilus ya, melainkan bentuknya sorus ya. Nah, jadi ini kurang benar ya. Satu kurang benar, maka 3 juga kurang benar atau salah ya. Yang kedua, menyetek rimpang. Nah, ingat rimpangnya ini dia sangat tipis ya, sangat tipis dan menempel pada substrat ya, melalui bentukan rizoid ya, atau bentukan akar di situ ya. Jadi ini tidak mungkin untuk bisa di stack ya, karena stack itu gimana? Karena stack itu nanti misalkan ini ada batang, batangnya agak panjang, kita potong, nah nanti kita taruhlah di tanah ya, sehingga nanti ini akan tumbuh tanaman yang baru. Nah, ini adalah stack ya, jadi ini nggak mungkin ya, jadi ini kurang benar ya. Yang keempat, menyemaikan spora. Nah, ini adalah jawabannya sesuai dengan yang tadi kita bahas. Maka jawaban untuk soal ini adalah yang D, 4 saja yang benar. Oke, ngono ayo, tarik ulur, semangat.